Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Like Things bersama dengan saya Lina. Saya Erin Sinaga, hai. Ya, sahabat khotbah kita sudah akan masuk minggu ketiga Advent. Ya, kita akan bahas teks-teks untuk khotbah dan ibadah leksionari untuk minggu ketiga Advent. Teksnya apa aja, Rin? Teksnya dari Yesaya 35 ayat 1-10, Mazmur 146 ayat 5-10, Yakobus 5 ayat 7-10, dan Matius 11 ayat 2-11. Itu Ya, Kalina. thank you, Rin. Iya, apa nih yang bisa kita sharing, Rin, dari teks-teks ini? Eh, ya, ini kita udah masuk ke Advent ketiga. Joy ya, sukacita ya Kak ya. Ya, Tetapi apa tuh namanya, teks-teks yang kita baca ini justru kayak berbalik ya dari perasaan berseberangan ya. Heeh. ya gitu dengan apa namanya, sukacita itu sendiri gitu. Mengapa? Karena memang kayak Yesaya 35 ayat 1-10 ini kan sebenarnya penghiburan ya bagi bangsa Israel kayak gitu. Lalu kalau kita baca Yakobus, ini bagaimana supaya orang-orang bertahan karena orang-orang Kristen bertahan karena penderitaan yang dilakukan yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang kaya begitu ya. Lalu ketika kita baca Matius juga, lah ini Yohanes Pembaptis yang di penjara gitu ya kan. Nah, lalu Mazmur, Mazmur inilah yang menunjukkan bahwa sukacita, joy gitu ya dengan kedatangan Immanuel itu. Apalagi kalau kita misalnya disandingkan dengan eh Lukas ya, nyanyian Magnificatnya Maria begitu kan. Mhm. Tapi memang pujian Magnificatnya Maria ini ya bagaimana pujian yang resisten gitu ya supaya bertahan di dalam Mhm. penderitaan. Nah, jadi Iya. memang berseberangan kayak gitu loh. Mungkin Nah, ini jadi kali ya yang ah, dimaksud dengan topik besar dari Advent itu sendiri, ya kan ah, penantian. Penantian itu kan iya, selalu di dalamnya ada harapan, sebuah mm, mm, sesuatu yang memang di satu sisi nyata bahwa iya, dunia kita, hidup kita belum baik-baik saja, gitu kan ya. iya, Tapi iya di Kak. sisi lain sesuatu yang menjadi bagian dari perjalanan iman, ya, bahwa sesuatu yang tidak baik-baik saja akan baik pada Mm-mm. waktu Tuhan hadir, gitu ya. Iya, betul. Mhm. Nah, benar sekali seperti yang dikatakan di Yesaya 35 ini kan. Apa tuh namanya? Penghiburannya justru bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Begitu. Mhm. Allah justru hadir walaupun terasa tidak hadir begitu. Nah, di dalam pengasingan-pengasingan mereka gitu ya, ada penghiburan bagi orang-orang Yehuda. Penghiburannya nggak sekadar penghiburan, tapi penghiburan yang kuat sekali, yang meneguhkan hati mereka gitu ya, sampai dianalogikan dengan tubuh gitu ya. Apa tuh namanya, lutut yang lemah, katanya hati yang takut, penglihatan yang kabur, pendengaran yang terhalang, tubuh yang hancur, lidah yang bisu, seakan-akan semuanya itu tuh walaupun kita alami gitu ya, mereka alami, tapi ingat, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Nah, itu penghiburan di dalam penantian, di dalam penderitaan, gitu kali, Nak. Mhm. Iya, sebelum fokus pada pada Mm-mm, pada pada Yesaya ya atau juga teks-teks yang lain, menurut mm-mm, saya untuk minggu ketiga ini, inilah kesempatan yang sangat baik buat mm-mm, teman-teman atau para sahabat yang akan berkhotbah atau yang menjalani ibadah gitu ya, untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yang sangat real dalam mm-mm, konteks kita, terutama di Indonesia atau juga negara Asia yang saat ini sedang menderita akibat banjir ya iya, atau tanah juga longsor. ya tanah longsor dan sebagainya. Kenapa?
karena dari keempat teks ini, inilah saatnya kita bicara tentang keadilan ekologis. Iya, Ya, betul Kak. eh, Mm-mm. kalau kita perhatikan deh, secara harafiah aja, secara harafiah gitu ya, masing-masing teks itu baik dari Yesaya, Mm-mm. Mazmur, lalu Injil, ya, Mm-mm. dan juga Yakobus, itu terkait dengan alam. Ya, Iya, bicara tentang iya alam betul. bumi dan segala isinya. Ya, Mm-mm. misalnya aja di Yesaya itu sangat kuat ya, bicara Iya, tentang padang gurun, tanah kering betul. akan bergirang, padang belantara bersorak-sorai, bunga mawar akan berbuah lebat dan sebagainya ya. Terus juga Mm-mm. ada banyak lagi, eh, kita lihat Iya, ya bagaimana tanah pasir eh, iya. akan menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber air ya dan sebagainya. Ciptaan akan bersuka cita katanya Betul, gitu ya. betul. Lalu Mm-mm. Mazmur juga bicara tentang bagaimana kita betapa perlunya kita mengandalkan Tuhan ya, yang Iya, menjadikan langit dan bumi dan segala isinya ya. Lalu kalau kita lihat ya Yakobus Yakobus 5 ya Yakobus 5 misalnya mm-mm. Yakobus memakai ilustrasi tentang kesabaran itu dari para petani Iya, yang apa yang menantikan hasil menantikan ya, hasil. eh, yang sabar menanti turun hujan di musim gugur dan di hujan musim semi. Bahkan juga tadi ya, Injil sendiri juga memperlihatkan itu ya dengan perkataan Tuhan Yesus Padang gurun kepada ini. Oh, murid-muridnya, untuk apa kamu betul. ke padang Ke padang gurun gitu gurun ya. gitu ya. Eh, Heeh. itu kan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya sesuatu yang real, relasi Mm, antara manusia dan ciptaan dan juga tentu betul. saja Tuhan gitu ya. Manusia tidak bisa menghindari dirinya untuk ikut berperan serta bertanggung jawab, eh, bahkan juga bersama dengan seluruh ciptaan ini ya, alam Mm-mm. dan segala isinya untuk eh, untuk betul-betul memelihara kehidupan yang Tuhan anugerahkan gitu. Benar Ini Kak menjadi Lina. sebuah tanda sebenarnya. Kalau kita mau berkhotbah tentang keadilan ekologis di sini, tadi yang Ekologis. saya bilang ini saatnya ya. Karena teks-teks itu Betul. membicarakan tentang bagaimana relasi antara manusia dan juga ciptaan dan juga bagaimana Tuhan mempercayakan itu. Bahkan kehadiran manusia ya yang memelihara alam dan seluruh ciptaan bertanggung jawab itu sebagai tanda sebenarnya, tanda kehadiran Allah yang kita nantikan, Iya, betul. bahwa Allah yang adil adalah Allah yang juga mengundang ya kita manusia untuk berperan serta di dalam memelihara alam. Karena harus kita Mm-mm. akui peristiwa yang sekarang ini terjadi ya, terutama di daerah Sumatera, ini Mm-mm. menunjukkan sebenarnya realita betapa kejahatan kita bisa 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 kita katakan kejahatan atau dosa ya. Mm-mm. Kalau kita mau pakai istilah dosa, Dosa. dosa manusia yang begitu memporak-porandakan sistem kehidupan itu sendiri ya dengan Iya, merusak betul. merusak bumi ini, Alam bumi. merusak alam ya, hutan-hutan yang dibabat begitu saja, yang Benar. eh, berpikir bahwa eh, semua tanaman sama Iya, fungsinya ya. Lalu betul juga sekali eh, Kak Lina. binatang juga kehilangan rumah mereka. Itu Mm-mm. yang tidak pernah kita kita pikirkan ya. Pikirkan benar. Heeh. Saya Dan eh, mm, saya tadi atau kemarin deh saya lihat ilustrasi yang menarik bahwa ternyata ya seringkali buat orang suku suku asli, suku dalam gitu ya memandang mm-mm. hutan atau pohon-pohon itu punya roh katanya. Iya, Ya, betul. ya, oke itu sebuah kepercayaan, tetapi Mm-mm. sesungguhnya benar bahwa Mm-mm. pohon-pohon besar itu eh, punya koneksi
dengan ciptaan yang lain ketika dia ada Iya, gitu ya. Akarnya itu bukan saja memberikan kekuatan buat pohon-pohon yang lain, tapi juga bisa mm-mm. menghasilkan ya, menghasilkan air ya yang Iya cukup betul Kak, ketika dibutuhkan benar. atau menahan Mm-mm. air itu dari Iya, dari banjir gitu ya ketika iya, air itu begitu banyak betul. gitu. Benar, karena memang justru karena dia tidak ada lagi yang menopang, Mhm, air itu tidak ada lagi tempat persinggahannya, dia dengan leluasa turun mhm. sehingga melongsorkan tanah, ya Iya, kan? iya. Gitu kayak seperti yang di tempat saya ini sekarang, ya Mhm, memang itulah yang terjadi gitu kan. Waktu kami pergi ke pengungsian begitu ya, air sangat leluasa turun dari atas bukit. Ya karena memang nggak ada lagi yang menopang dan dia jatuh ke jalan gitu. Oh, ini yang menyebabkan longsor gitu. Dan tanah pun tidak ada lagi yang menopang, tidak ada akar-akar yang menjadi tumpuan gitu, yang menumpukan akarnya di tanah. Jadi ya longsor aja. Nah, iya. jadi ya kalau kami sendiri bilang pertobatan ekologis gitu Hmm, loh. iya, Nah, iya, betul. beranikah kita menyuarakan suara kebenaran ini gitu. Iya, Nah, karena iya. saya kira juga ketika kita mengkhotbahkan teks ini di minggu ketiga Advent ini, ya ini juga untuk koreksi diri untuk kita sebagai seorang pengkhotbah. Beranikah kita keluar dari zona nyaman, Betul. menyatakan kebenaran Allah itu tadi ya kan? Apalagi ini konteksnya pas ya. Saya kira dimanapun kita bisa pas konteksnya, tapi di tempat bencana. Mhm, Pas mhm. sekali, begitu, untuk sekaligus mengedukasi supaya kita juga bertahan untuk tidak menebang hutan sembarangan. Ini kan Betul. kadang-kadang ya Kak, kita karena tergiur dengan sesuatu hadiah yang apa namanya melegakan sesaat gitu, tidak Mhm, memikir mhm, panjang mhm, di kemudian hari. Nah itu mhm, berani mhm. nggak gitu loh, Iya, itu. betul, betul. Makanya itu tadi ya saya bilang ini Mm-mm. ini momen yang pas sebenarnya Pas, ketika kita bicara betul, tentang sukacita yang di dalamnya ada apa ya, penderitaan. ada Mm-mm. refleksi, ada koreksi terhadap Mm, apa yang kita lakukan. Ya, iya. dan juga sekaligus doa, harapan, Mm-mm. mimpi begitu ya. Ini Iya semua betul, akan berbalik ya menjadi baik sebagai benar. tanda bahwa Allah itu hadir ya. Mhm, Ini ini sesuatu yang penting menurut saya mhm, saat ini iya, sih untuk fokus saja mhm, eh, untuk minggu ini khotbah mhm, untuk pertobatan ekologis yang kamu bilang iya, begitu ya, atau juga keadilan ekologis ya, ekologis, bener, eh, mhm, karena ini sesuatu yang sangat penting pada konteks kita saat ini, mhm, ketika ada mhm, banyak orang yang coba ya membela diri, mengatakan bahwa bener, enggak lah, apalah ini bukan, iya, rasanya betul, eh, ya kita bisa ngomong apa saja gitu. mhm, Tetapi sebuah kesadaran ya menjadi undangan sebenarnya untuk iya, kita coba sekarang mulai mulai berpikir, mulai mhm, memutuskan gitu ya, mhm, eh, iya maupun Kalina, bertindak, beraksi gitu untuk mhm, menyelamatkan bumi bumi. ini gitu. Jadi saya tuh teringat ini nih, baru-baru saya teringat itu loh, perkataan Amsal, Mhm, "Hai si pemalas, malulah kepada semut," gitu ya, ada mhm, ya. mhm. Kalau ini, "Hai kita manusia, malulah kepada gajah." Kita sudah rusak rumahnya, kita sudah hancurkan segala ekosistemnya, dia loh yang nolongin. Betul, Untuk betul. membuka gelondongan-gelondongan itu untuk mencari manusia itu, aduh. Itu Iya, saya tuh ya Kak, aduh ya ampun Tuhan gitu loh. iya, iya. Memang bener-bener deh. Betul. Atau kalau kita mau menyoroti, oke lah kita bilang bahwa di teks-teks ini kan ada padang gurun ya, sesuatu yang Iya, bener. kelihatannya Ger gersang, kelihatannya tidak apa, ya yang ada adalah kematian gitu. Ini bisa mhm, menurut saya eh, bisa dilihat dengan sebagai simbol pada dua hal sih, Rin. Ya,
Iya. Yang Mm. pertama, kalau kita lihat istilah padang gurun kan itu ada di Yesaya maupun Biasa ada di Matius. Matius, ya. Iya, Bahwa kedua-duanya, kenapa tadi saya bilang ada dua simbol? Yang pertama, kita bisa menyimbolkan bahwa padang gurun selalu disimbolkan sebagai lambang atau simbol dari penderitaan itu, ya. benar. Kematian, kerusakan, dan sebagainya, gitu. Iya, Ini memang bisa menjadi gambaran ya bahwa mungkin saat ini kita berada pada situasi padang gurun, ya. benar. Mm-mm. Kelihatannya bahwa memang gersang, kerusakan yang ada, penderitaan, tangisan, kelaparan, Mm, haus, dan sebagainya. Dan ini yang mm. real gitu. Iya, Tapi benar. padang gurun juga menjadi simbol eh, Kehidupan nggak kehadiran, sih? ya, kehadiran Mm-mm. Tuhan ya, yang kemudian Betul. menghidupkan kan itu misalnya tadi ya Yesaya mengatakan bahwa Iya, kalau Tuhan hadir itu padang gurun akan menghasilkan menimbulkan air. air ya Mm, yang menyegarkan, yang dibutuhkan benar, dan benar. sebagainya. Atau juga Injil kan ya, Iya, Injil juga mengatakan di padang gurunlah sebenarnya kita mencari siapa sih apa sih? gitu. Yesus. Iya, Betul. mencari nabi kah atau memang mencari sumber dari hidup itu sendiri ya, Iya, atau Allah gitu. Dan karena itu menurut saya padang gurun juga ini bisa menjadi simbol dari bagaimana kita sebagai manusia sebenarnya eh, melihat bahwa apa yang buruk, apa yang mm-mm. membuat kita menderita, itu bisa bisa membuat kita eh, eh, berjumpa dengan Allah gitu ya. Ah, Bahkan betul. juga di sini kita bisa berpartisipasi ya di dalam eh, di dalam eh, rencana Allah ya untuk terus memberikan kehidupan itu gitu. Dengan Iya, yaitu benar. tadi balik lagi, mari Mm-mm. kita menjaga alam ini, bumi ini, bertobatlah gitulah Iya, dari keinginan. Oke, mungkin kita bilang nggak ada kok orang yang punya keinginan untuk merusak, betul. Tapi jangan betul. lupa bahwa kadangkala keputusan-keputusan kita itu gitu ya, Benar, tanpa kita pikirkan panjang, benar. hanya hanya untuk melihat oh ini kepentingan saya sendiri saat ini atau Iya, kepentingan betul. perusahaan saya ya, Betul. tapi tidak melihat jauh dampaknya Ke ya. depan. Benar Ke sekali, depan. Kalina. Mhm. Iya. Jadi ini yang tadi saya bilang kalau mau bicara tentang, ya saya sih menyarankan sih Rin bahwa minggu ini biarlah Iya, khotbah kita bicara mm-mm. tentang Tentang ini. Betul, Kalina. Karena ekologi ya. memang, Mhm. karena memang pas banget gitu loh. Mhm. Dan sampai sekarang di sini hujan itu masih turun. Mhm. Semalam itu tuh kemarin ya, dari pagi, sepagi-pagian sampai ini masih ada rintik-rintik. Itu kita Mhm. tuh, saya sendiri, terus terang saya deg-degan loh. Ini bagaimana ya mereka yang di pengungsian gitu loh. Bagaimana ya para petugas pembersih jalan gitu. Karena Mhm. kemarin itu kita ke sana lagi, Kak. Itu tanah udah jatuh lagi ke jalan. Mhm. Karena Mhm. panas itu cuma sehari, lalu 2 hari hujan. Panas sebentar setengah hari, dari siang ke malam hujan lagi. Ya, jadi memang ini lama ini, gitu loh. Nah, Iya, iya. itu, jadi memang pas sekali, gitu loh. Mhm. Mhm. Iya. Jadi ya Dan, gimana nih Rin, kita fokus saja. iya, Bahkan sermon bisa Kak, Lakeping ini untuk uh-uh, fokus itu sih kalau bicara menurut tentang saya. ekologi ya. Iya, Mhm. tapi memang kita harus ingatkan bahwa di dalam penderitaan itu Allah selalu hadir, walaupun kehadirannya itu memang mungkin dirasa lambat, begitu ya. Mhm. Bahkan sama sekali sepertinya nggak ada gitu loh. Tapi Mhm. ada loh, walaupun dalam diam dia ada gitu Iya. loh. Walaupun seolah-olah Tuhan itu tuh tidak tidak menjamah, tidak merangkul, ada. Ya itu tadi Mhm. yang kakak bilang, dia hadir melalui peristiwa ini gitu loh Iya, sebenarnya. betul Itu betul. Kak. Oh, Mm-mm, memang kalau kita mau fokuskan tadi ya pada mm-mm. pertobatan ekologis gitu, Iya, kita bisa dan melihat ekologi. tadi Mm-mm. ya highlight dari saya misalnya tentang Iya, keselamatan dari Tuhan itu berlaku buat semua kan ya. iya,
betul. untuk bukan cuma manusia tetapi juga seluruh ciptaan. Tapi juga memang Be yang menarik adalah baik Yesaya, Matius, gitu ya. iya, mhm, Eh, kan ada sebenarnya ada kalimat kata yang sama ya, yaitu tentang kehadiran. Kalau kita lihat hadir, mhm, versinya Matius tentang kehadiran Yesus ya. Ya mhm, itu kan ini berita yang memang diambil dari Yesaya ya bahwa saya Yesus membawa apa orang buta bisa melihat ya, iya betul sekali, Kak. orang tuli bisa mendengar ya, yang di Mhm, penjara mendapatkan kebebasan ya. Menurut saya ini ya kita bisa bilang bahwa ini kan bicara tentang keadilan sosial, iya. iya, benar, Tetapi kalau kita coba mau kaitkan dengan keadilan ekologis, ya, mhm, maka sebenarnya ini kan mau memperlihatkan sebenarnya kondisi-kondisi yang seperti itu. Ini kan gambaran ada orang-orang atau ada kelompok tertentu yang dikucilkan, ya, yang dipinggirkan iya, karena betul, baik kondisi fisik mereka atau keadaan mhm, sosial mereka begitu ya dikucilkan oleh masyarakat ya atau mhm, ekonomi mereka begitu kan yang miskin dan sebagainya. Eh, ini kalau kita mau coba kaitkan dengan tadi ya kesadaran ekologis, sebenarnya memang dalam kenyataannya ketika kita bicara tentang mengendalikan, mengatur alam dan seluruh ciptaan, harus diakui ada tadi ya saya nggak sungkan menggunakan kata kejahatan, ada dosa iya, yang dilakukan betul, oleh orang-orang tertentu atau pengambilan kebijakan yang keputusan, akhirnya membuat tadi kalau kita merusak alam mau tidak mau kita juga bicara tentang kerusakan terhadap manusia. Ya, iya, betul, akibat semuanya itu ada manusia-manusia yang harus mengalami peminggiran ya, baik itu misalnya isu para pekerja yang tidak dibayar dengan semestinya, mhm, ya kan? iya, Ada orang-orang yang akibat akibat alam yang dirusak akhirnya dirugikan, baik secara mhm, finansial bahkan juga yang saya dengar ya ketika orang-orang masyarakat eh, suku dalam berusaha iya, mempertahankan tanah mereka, ya mempertahankan ritual mereka yang sudah memang akrab dengan hutan, alam, ya. Akhirnya kan mereka juga dipersekusi kan iya, benar, oleh secara resiko, orang-orang yang dibilang iya, memegang otoritas kekuasaan, gitu, otoritas, kuasa. Jadi antara ya merusak alam, merusak hutan dengan yang em, menggunakan hutan untuk memang kehidupannya itu mhm, kadang-kadang berbanding terbalik kan. Yang iya, betul, dipenjara lebih berat itu adalah mereka yang memang menggunakan membela alam sebagai iya, bagian dari kehidupan. Ya. kehidupannya, benar, Mm-mm. Jadi betul ini sekali, sesuatu yang menurut saya juga bisa khotbah minggu ini tuh bisa juga bicara tentang keadilan sosial gitu. ya, Dan iya, bagaimana keadilan Tuhan itu berlaku buat mereka yang dipinggirkan gitu ya. iya, Yang Kak, bahkan juga benar, terkena dampak dari mhm, eh, kerusakan alam ini. kerusakan alam ini Mm-mm, benar mm-mm, sekali, mm-mm. Ya kita makanya lihat kan aja ada lah banyak banget heeh, kan para korban yang iya, aduh kasihan banget ya. Oke kasihan, Kak, kita nggak bilang bahwa mereka di penjara dan lain-lain, tapi enggak, akibat dari banjir perbuatan-perbuatan itu, bandang ini gitu kan ya. Sampai sekarang bahkan banyak yang masih hilang berapa sekitar 900-an orang iya, yang Kak, hilang kan. mhm, betul, ya ya gimana nggak hilang ya kan? Arus air itu sangat deras ya minta ampun. Mhm, Tanah yang di bawah arus air itu menimpa, ya kan, menimpa manusia-manusia yang orang-orang yang menyelamatkan diri itu. mhm, Tuh, mhm. kali nak. Iya. Hmm, Jadi eh, di sini sekali lagi ya sebuah panggilan hmm, buat kita, buat gereja yang hmm. seperti yang kamu tadi bilang tantang ya. Berani Iya, nggak kita berani gereja nggak? gitu ya untuk Iya, membicarakan betul. tentang anjakan undangan ayo bertobat tuh Mm-mm. ya. Karena sekali lagi ini sesuatu yang sangat penting buat buat konteks kita.
Atau kalau menurut saya, kalau saya coba membayangkan membaca Yakobus gitu ya dengan Iya, kesadaran atau pertobatan ekologis juga kita bisa lihat ini kan bicara tentang kesabaran ya. iya, kesabaran, Kesabaran menghadapi ketekunan, penderitaan gitu ya, benar. ketekunan di dalamnya. Mm, Mungkin ini juga menjadi penting buat teman-teman yang akan berkhotbah atau beribadah di lokasi-lokasi di mana eh, bencana bencana itu terjadi gitu ya. terjadi, benar Bawa kali, Nak. ajakan undangan eh, yang penting buat orang-orang yang sekarang berada di pengungsian ya, untuk bersabar Mm-mm, dalam penderitaan. benar, Walaupun mungkin kita nggak punya kata yang pas, enggak, yang yang cukup pas, betul. untuk menghibur, menguatkan mereka. Ya, saya ingat banget, saya pernah pernah pergi Rin ke daerah Karo ya. Waktu itu kan eh, Iya, gunung erupsi, ya, eh, Gunung Sinabung ya, Gunung Sinabung itu iya, benar, bukan cuma berhari tapi berbulan-bulan gitu ya. benar sekali kali, Nak, Heeh. iya, Dan saya ada di sana, saya nggak tahu mau khotbah apa gitu, karena iya, nggak cukup kata gak penghiburan cukup, untuk mereka benar, gitu ya. mm-mm, Eh, tapi kalau kita mau mengkhotbahkan ini Yakobus ya, mm-mm, terutama sih ketika dikatakan bahwa bertahan di dalam penderitaan, ini mau mm-mm, mau mengingatkan sebenarnya kita bisa berkhotbah kepada mereka dengan eh, dengan mengatakan untuk eh, bersabar di sini bukan berarti kita nggak boleh menangis gitu ya. iya, Tidak betul, boleh bilang bahwa oh ini ini nggak adil, tidak mm-mm, boleh mempertanyakan banyak hal, enggak. mm-mm, Bersabar iya, di sini artinya eh, bagaimana kita melihat bahwa di balik penderitaan itu kita menemukan eh, kekuatan ekstra yang kita nggak tahu gitu ya. Bisa iya, hidup sampai hari ini, bisa bertahan, bertahan sampai hari benar, ini di tengah mm-mm, pengungsian, di tengah kondisi yang mm-mm, tidak nyaman, lampu mati, makanan kurang dan iya, sebagainya. Bisa betul, ada di situ, ini mm, sesuatu yang kita tidak pernah duga ya. mm, Kok bisa ya bertahan? Itu iya, iya, ya. betul, itulah tanda kehadiran Allah ya, Kak, ya, Betul. sebenarnya, Heeh. heeh, Ada banyak juga benar, kebaikan-kebaikan yang muncul gitu ya. Saya saya baca sekali lagi mm-mm, katanya kondisi air juga setelah air yang awalnya air sungai yang biasanya keruh terus tiba-tiba mm-mm. menjadi jernih gitu. Nih, betul Kak Ya Lina, kan? itu di Jadi Sumatera Allah Barat. memulihkan Nah, betul. Allah nah, memulihkan dirinya ya. mm-mm, mm-mm. Eh, dan tentu saja menurut saya ketika air itu jernih kan bisa dimanfaatkan Bisa, untuk benar. menjaga kehidupan lagi kan gitu ya, untuk Iya, menyambung hidup untuk para pengungsi dan lain-lain gitu. Ada mungkin ada hal-hal kecil sederhana yang kita bisa lihat yang tadinya biasa saja ini menjadi luar biasa di tengah iya, kondisi kondisi. penderitaan itu gitu. Atau kalau kita melihat Yakobus tadi pada apa namanya kesadaran ekologis, kita bisa Mm-mm. tadi di ayat-ayat tentang bagaimana belajar bersabar dari petani dan sebagainya. Iya, mm-mm. Ini sekali lagi ini bisa kita pakai sebagai ajakan untuk bagaimana dalam tanda petik ya menciptakan kembali hutan yang Mm-mm. sudah botak, Iya, sudah gundul dan lain-lain. tanam kembali. Iya, Mm-mm. ini kan proses yang tidak singkat ya. Iya, Proses pemulihan, proses perbaikan itu membutuhkan kesabaran, proses. Iya, membutuhkan ketahanan ya untuk ketekunan. terus ketekunan ya. Misalnya aja Benar. eh, ada beberapa cerita ya yang saya juga lihat, ada Mm-mm. orang-orang atau bahkan juga anak-anak yang berhasil Mm-mm. menciptakan Menanam. kembali alam, Iya, apa namanya, hutan ya. petanya. Betul, Iya, Kak. dengan dari yang sederhana, dari cuma satu, dua, tiga, lalu kemudian menjadi berhektar eh, Mm-mm. hutan yang dipulihkan. Ya, ini Betul. kan contoh-contoh yang bisa kita angkat bahwa ini loh, Mm-mm. ya,
Iya. Eh, Jangan bilang bahwa saya cuma melakukan yang kecil apa gunanya. Iya, Enggak, ya, betul. lihat lihat Benar. prosesnya, jangka panjangnya. Ya, Mm-mm. bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun gitu ya, Bermakna, eh, akan berguna. bermakna di masa depan gitu. Iya kali, Nak. Saya kira iya itu. Mm-mm. Iya, kita mendorong untuk fokus pada keadilan ekologis, pertobatan ekologis. Iyalah ya. Iya, Iya, Kak. iya. Jadi teman-teman, ini kalau kita mau bicara tentang Advent ketiga bersukacita, Ah, ah, ya, Kak Cita. maka ajaklah jemaat, ajaklah orang-orang yang mendengar khotbah kita untuk bersukacita. Bukan, bukan, ya sekali lagi I- bukan untuk kayaknya kok bersukacita aneh di tengah penderitaan ini. Iya, Enggak, malah ini bersukacita untuk mengundang kita masuk ke mm-mm. dalam kesadaran pertobatan ekologis ya. Iya, betul. Karena disitulah juga Tuhan memanggil kita dan Dia hadir di tengah penderitaan ya, sesuatu yang sangat real dan urgent yang kita temui sekarang ini. Iya kali, Nak. Oke, Oke, terima selamat kasih. menyiapkan diri Selamat persiapan teman-teman, para sahabat khotbah dan juga beribadah, dan buat teman-teman yang di di lokasi-lokasi pengungsian. bencana, ya Tuhan selalu ada dan tidak meninggalkan para sahabat. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Bye. Bye.